Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I hope you are happy today. In this time, I'd like to share today's learning about values of learning. Before that, let's start our learning today by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Well, let's go to the objectives of learning activity today. The first objective is students are able to differentiate learning theories, and the second objective is students are able to apply the learning theories in ESP teaching. Well, let's talk the first topic for contents, behaviorism. Now here I put the pictures of dog and rat because they are the symbol animals that were used in the experiments of behaviorists finding the theory. And the famous figures of behaviorists are Thorndike. He found the theory about stimulus and response, trial and error. The second figure is Ivan Pavlov. He used a dog to prove the behaviorism. And B.F. Skinner, he used rat. And the last is Watson. He used little Albert, the baby, 11-month-old baby. He used him as the subject to prove the theory of behaviorism. In behaviorism, they believe that people learn through repetition. Jadi berdasarkan pengulangan. And the second one, learner is passive playing state shaped by environmental stimuli, both positive and negative reinforcement. Jadi siswa itu merupakan sesuatu yang pasif dan hanya dibentuk oleh stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Stimulusnya itu bisa berupa reinforcement yang positif maupun negatif. Yang positif itu bisa berupa rewards, praise, pujian gitu. Kemudian kalau yang negatif reinforcement itu seperti punishment. Then some precepts in behaviorism never translate. Jadi dalam behaviorism mereka percaya bahwa dalam proses pembelajaran bahasa itu tidak dibutuhkan translate ke dalam bahasa mother tongue mereka. Begitu. Jadi langsung saja menggunakan bahasa target. Gitu. Kalau mengajar bahasa Inggris berarti menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, the sequence of learning new language are hear, speak, read, and write. Gitu ya. Jadi dimulai dari mendengarkan, berbicara, membaca, dan kemudian menulis. And the frequent repetition is essential to effective learning. Jadi dibutuhkan pengulangan dalam proses pembelajaran. All errors must be immediately corrected. Jika tutor atau guru menemukan kesalahan terhadap siswanya, jika siswanya melakukan kesalahan, maka harus segera dibenahi. Misalnya kita mengajar speaking dan mendengar bahwa siswa kita itu melakukan kesalahan dalam pronunciation,
kita harus langsung memberikan bagaimana cara mengucapkannya yang benar, seperti itu. Then here are the sample of activity in behaviorism theory. Drilling. Ya, jadi contoh aktivitas yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran yang mengikuti behaviorism theory itu adalah drilling. Here is the sample of activity. Yeah, I've put the dialogue, the sample of a dialogue between the teacher and the students. Jadi ada guru dan kemudian siswa, di mana gurunya itu memberikan drilling kepada siswanya. Di sini penggunaan subjek yang berbeda-beda dan kemudian kesesuaian antara subjek dengan to be yang digunakan di sini ya. Untuk yang pertama contohnya, teacher give I as the subject and the student will state the sentence, I am going to promote a new product, and then the teacher change the subject from I to be you, and the students will answer, you are going to promote a new product, and the teacher will change the subject again from you to be he, and the students will answer, he is going to promote a new product. And this continue until the subject have been practiced by the student. Contoh lainnya bisa dengan memberikan praktek menulis. Mungkin kalau dalam ESP kita bisa memberikan praktek menulis siswa dengan menulis alamatnya, kemudian pekerjaan, dan itu bisa nanti ditulis secara berulang-ulang kayak gitu, tapi diganti subjeknya aja gitu ya. Kemudian aktivitas lainnya yang tidak dilupakan dari behaviorism itu adanya reinforcement. Reinforcementnya bisa berupa negatif dan juga positive reinforcement, jadi bisa diberikan reward ataupun punishment terhadap tugas yang diberikan. Jadi tergantung dari tugas siswanya. Kita bisa memberikan reinforcement berupa reward, punishment, gitu ya. Itu untuk contoh aktivitas dari kegiatan belajar yang sesuai dengan behaviorism theory. Okay, let's go to the next one. Mentalism. Thinking as rule-governed activity. Chomsky explicitly rejects the behaviorist position that language should be thought of as verbal behavior, arguing that it should be thought of as knowledge held by those who use language. Chomsky also suggests that the learner of any language has an inbuilt learning capacity of language that enables each learner to construct a kind of personal theory or set of rules about the language based on a very limited exposure to language. Chomsky and his followers claim that child learns first language through cognitive learning. They claim that language is governed by rules and not haphazard thing as Skinner and his followers would claim. Jadi tidak hanya berdasarkan stimulus dan respon yang hanya meniru saja. Kalau Chomsky itu berpendapat bahwa seorang anak itu bisa belajar bahasa karena memang memiliki bawaan gitu.
ada bawaan dalam diri setiap anak untuk memproses bahasa di dalam otak mereka, di dalam pikiran mereka. Jadi setiap anak itu atau setiap orang learner itu constructs his own grammar and imposes it on all the sound reaching his brain. Kayak gitu. Masuk ke dalam otak mereka dan diproses di dalam otak. Tidak seperti yang behaviorist yang dalam memperoleh bahasa hanya berdasarkan mengikuti saja, imitation aja. Tetapi kalau mentalis itu berpendapat bahwa dalam berbahasa, seseorang itu memproses bahasanya di dalam otak. And the mentalist also state that the mind does not just respond to a stimulus. Jadi dalam otak kita itu tidak hanya merespon stimulus yang diberikan dari lingkungan, itu it also uses the individual stimuli in order to find the underlying pattern or system. Jadi menemukan pola-pola apa yang ada dalam bahasa itu. It can then use the knowledge of the system in a novel situation to predict what is likely to happen, what is an appropriate response or whatever. Jadi dengan adanya otak gitu ya, adanya peran brain dan juga mind dalam menentukan kira-kira respon apa yang bagus gitu. Tidak hanya meniru saja, tetapi seseorang bisa memikirkan dan mempertimbangkan respon apa yang terbaik untuk menanggapi stimulus yang sudah diberikan. Here are the differences between behaviorists and mentalists. The first is language acquisition is stimulus response process. Itu untuk behaviorist. Meanwhile, for mentalists, language is an innate, inborn process. Jadi kalau behaviorist itu berpendapat kalau karena adanya stimulus respon dan kemudian pengulangan, sedangkan kalau di mentalis kemampuan berbahasa itu memang sudah ada bawaannya, gitu ya. Kemudian in behaviorist, language is conditioned behavior. Jadi sebuah perilaku yang memang dikondisikan, diatur dari luar. Sedangkan kalau mentalis menyatakan bahwa language is not a behavior like other behaviors, but a specific mental process. Ada proses mental, proses yang melibatkan brain and mind. Kemudian children or learners learn language by imitation and analogy. Jadi imitate, meniru. And for mentalists, children learn language by application. Berdasarkan tidak hanya menunggu saja, tetapi penerapan. Jadi belajar bahasa karena penerapannya. Untuk jenis bahasa yang seperti ini diterapkan dalam kondisi seperti ini. Itu sembari ada proses dalam brain, gitu, dalam otak. Itu bagi mentalis. Kemudian behaviorist state that language learning is based on practice. Kalau di mentalis, language learning is analytical, generative, and creation. Berdasarkan tidak hanya dari prakteknya saja, gitu ya, tapi tetap dipertimbangkan. Itu ada pertimbangan dari mind itu tadi. Jadi di create, ada creationnya. Kemudian the role of imitation, repetition, reinforcement, and motivation is very significant in language learning. Kalau di mentalis, the role of exposure to language is quite vital. Jadi exposure-nya tergantung dari exposure. Kalau bagi mentalis seberapa sering digunakan, gitu ya, seberapa sering exposure terhadap bahasa itu yang paling mempengaruhi bagi para mentalis dalam proses pembelajaran bahasa. Kemudian language acquisition is the result of nature. Kalau mentalis mereka berpendapat bahwa language acquisition is the result of nurture. Nah, mentalis ini kemudian will be developed to
cognitivism. Jadi masuk ke cognitive code. Jadi perkembangan dari mentalism adalah cognitive code. In cognitive code, learners as a thinking being, jadi para learners atau para pembelajar, siswa kita itu adalah orang-orang yang berpikir, sesuatu yang berpikir, itu tidak hanya sesuatu yang pasif, gitu ya. Learner is as an active processor of information. Jadi dalam menerima informasi ataupun mengolah informasi, learner itu aktif. Kalau yang tadi di behaviorism itu learner itu pasif, hanya menerima saja, kemudian mengimitasi saja, meniru, ya udah tergantung diberinya gitu sebagai blank, sesuatu yang kosong. Tetapi kalau dalam cognitive code itu learner aktif, jadi memproses di dalam brain, dalam mind mengenai informasi yang diterima oleh learner. Kemudian people learn by thinking about and trying to make sense of what they see, feel, and hear. Jadi learners itu berpikir gitu ya. Ada proses dalam pikiran ya. There are processes in their mind. They think about the information that they get and trying to make sense of what they see, feel, and hear. Jadi dari apa yang mereka lihat, rasakan, dan dengar itu difikirkan, diproses dalam pikiran. Kemudian the sample of teaching technique that can be used is like problem solving task. Jadi problem solving, dari permasalahan kita memberikan masalah kepada learner kita, kemudian learner diminta untuk memecahkan masalah itu. Nah, itu masuk ke dalam tipe pembelajaran ataupun tipe teaching cognitive code. Dalam ESP kita bisa memberikan aktivitas itu dalam mengajarkan reading misalnya. Dan dalam proses pengajaran reading itu kan melibatkan kognitif ya, memikirkan sesuatu. Contohnya nih, the sample of activity. Di sini ya, I take the sample from Hutchinson and Water. Di sini ada contoh reading, dan dalam kegiatan reading ini siswa diberikan teks ya, mengenai the major processes of an economic system. Jadi ini bidangnya dalam bidang ekonomi. Teksnya jadi harus sesuai ya, registernya. Jadi jenis teksnya harus disesuaikan dengan bidangnya karena ESD. Kemudian setelah diberikan teks, itu diberikan pertanyaan, yes, no, benar atau salah gitu. Is a fiber a kind of raw material? Nah, dari proses menjawab pertanyaan ini, tentu siswa kita akan melibatkan mind atau pikiran mereka untuk memproses ya the information from the text given to them. Ini adalah contoh aktivitas yang digunakan oleh cognitivism atau cognitive code. Well, jadi dalam cognitive code itu juga kalau dalam memberikan teks ataupun tugas latihan itu tetap mempertimbangkan apakah yang kita berikan itu memang meaningful for the learners. Jadi disesuaikan dengan bidang yang mereka minati ya. Kemudian the next one is affective factor ya. We cannot neglect about affective factor. Jadi kalau yang dari sisi afektif ya, jadi dari sisi perasaan ataupun emosi dari siswa kita. The affective factor, learners as emotional beings. Learning is a relationship between the cognitive and emotional aspects of learning. Jadi not only cognitive term that contributes in the
learning process, but also the emotional aspects of learning. Jadi dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya melibatkan pikiran saja, mereka berpikir saja mengenai materi yang diberikan, tetapi juga melibatkan emosinya. Jadi sesuai dengan emosinya, apakah dalam proses pembelajaran siswa kita itu rileks atau tidak, nyaman atau tidak. Nah, kenyamanan dan juga kondisi emosional dari students itu will influence, itu akan mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Jadi kita tidak boleh mengabaikan emotional aspects of learning. And there are two forms of motivation. Jadi salah satu jenis dari emotional beings yang butuh diperhatikan adalah dari sisi motivation. Nah, di sini Gardner and Lambert state that there are two forms of motivation. The first one is instrumental motivation, and the second one is integrative motivation. Instrumental motivation is the reflection of an external need. Kalau integrative motivation derives from a desire on the part of the learners to be members of the speech community that uses a particular language. Jadi kalau instrumental motivation adalah motivasi, ya, motivasi untuk menggunakan bahasa, gitu ya, untuk menguasai skill berbahasa tertentu, itu karena memang ada kebutuhan dari luar. Misalnya seorang membutuhkan bahasa Inggris, gitu ya, membutuhkan kemampuan untuk mengerjakan soal TOEFL karena memang disyaratkan harus memiliki skor TOEFL sekian, gitu. Itu instrumental motivation. Jadi motivasi yang asalnya itu memang karena kebutuhan dari luar, gitu ya. Kemudian kalau integrative motivation itu disebabkan karena memang ingin belajar bahasa, ya karena ingin bisa aja, gitu. Ingin bergabung dengan komunitas-komunitas tertentu, gitu. Misalkan seseorang ingin belajar bahasa Inggris karena memang ingin bergabung dengan komunitas bahasa Inggris, gitu. Ingin bisa bergabung, gitu. Ingin bisa berkomunikasi, gitu aja, gitu, tanpa adanya alasan-alasan yang lainnya, gitu ya. Jadi ada instrumental motivation dan ada integrative motivation. Nah, based on the explanation, ya, dari penjelasan mulai dari behaviorism, kemudian ada mentalism, cognitive code, sama affective factors. Itu di sini I quote the figure, ya, ada gambar di sini untuk menerangkan bagaimana proses pembelajaran yang memang diharapkan, gitu ya, yang baik, gitu, menurut Hutchinson and Waters, ya, a positive learning cycle. Nah, ini adalah siklus proses pembelajaran yang positif. Di sini ada entry point, ya. Ini ada masukannya. Masukannya adalah learners want to learn. Jadi siswa itu ingin belajar apa. Kemudian learner applies cognitive powers to acquire knowledge. Jadi karena ada keinginan untuk belajar tadi, ya, mulai dari motivasinya, kenapa siswa itu ingin belajar, apakah memang hanya belajar ingin bisa saja atau memang ada tujuan tertentu. Kemudian siswa itu menggunakan cognitive powers-nya, kemampuan untuk berpikir, ya, untuk menguasai materi-materi ataupun pengetahuan terkait dengan pembelajaran bahasa. Ini khususnya ISP. Terus jika dalam proses pembelajarannya itu memang disediakan dengan baik dan learning is successful,
jika proses pembelajarannya itu berhasil, sukses, maka learner's competence develops. Kemampuan dari siswanya tentu akan berkembang gitu ya, kalau memang proses pembelajarannya berhasil. Maka, jika kompetensi siswa itu berkembang, increased competence enable learner to learn more easily. Nah, jika kemampuan siswa itu berkembang, tentu memungkinkan siswa untuk belajar lebih mudah lagi, gitu ya. Misalkan yang semula belum tahu TOEFL, ingin belajar TOEFL karena memang syarat untuk mengajukan beasiswa adalah 500 poinnya. Nah, itu masuk ke dalam want to learn. Kemudian dalam proses pembelajarannya, learner menggunakan kognitifnya ya, kemampuan kognitif. Misal untuk belajar TOEFL tadi ya, dari 3 aspek, mulai dari yang structure and written, kemudian yang bagian ya part A, kemudian yang part B sama part C itu yang di bagian TOEFL ya, listeningnya, kemudian yang di bagian structure and written, kemudian yang di bagian reading expression. Terus learningnya sudah berhasil, maka nanti kan ada kemampuan yang berkembang gitu. Dan setelah berkembang, maka nanti siswa akan menemukan kemudahan-kemudahan, dan learner sees learning as an enjoyable and satisfying experience gitu. Siswa akan menemukan pembelajaran itu sebagai pengalaman yang memang menyenangkan untuk mereka dan memuaskan gitu, jika memang proses pembelajarannya itu positif gitu. Dan dalam proses pembelajaran, kita sebagai seorang guru gitu ya, we can use gitu ya, we can apply not only one theories of learning. Tidak hanya menggunakan satu jenis teori saja, tidak, tapi kita bisa menggunakan lebih dari satu teori dengan menggabungkan. Mungkin kemampuan ini gitu ya, skill ini bisa dikembangkan dengan behaviorism, misal ya, speaking itu bisa dikembangkan dengan reading, kan. Terus nanti kalau aspeknya di reading, kita bisa menggunakan cognitivism dengan teori belajar kognitif. Jadi we can apply eclectic approach. Jadi kita bisa menggabungkan berbagai macam teori pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan juga kebutuhan yang kita butuhkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okay, let's get to the conclusion of today's meeting. It is probable that there are cognitive, affective, and behaviorist aspects to learning, and each can be resourced to the ESP practitioner. Ya, jadi bisa dimungkinkan kita sebagai teacher itu menggabungkan aspek-aspek dari sisi kognitif, afektif, dan juga behavioris itu dalam proses pembelajaran. Ya, eclectic approach, menggabungkan semua gitu ya, beberapa theories of learning disesuaikan dengan situasi dan konteks pembelajaran yang akan kita jalani, seperti itu. Okay, that's all the explanation about the theories of learning. If you have any questions, please post to the comment or LMS forum. The last but not least, I have the words for you. I found these words, yeah, there is no science without patience, French proverb. Yeah, I hope you have the patience in learning and doing your activity. We should believe that all processes that we passed, the pain that we felt, will grow us to be better person. And all patience you have will bring you to the best result that you want. Well, last saying, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.